Halo, jumpa kembali bersama saya Ari Chandra di channel kami di Mesa Brasat atau Detailing Jakarta. Hari ini ada Innova Zenix. Mari kita saksikan pengerjaannya, dimulai dari cuci. Oke, akhirnya kita ada kesempatan ya mengerjakan Innova Zenix dan membuatkan kontennya. Di dalam juga ada satu Innova Zenix lagi, tapi sebenarnya itu bukan yang kita kerjakan di konten ini ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, di mix dikit. Jadi Innova ini datang, katanya dibawa dari luar kota ya. Karena unitnya jarang di Jakarta, mungkin dapat di luar kota. Dan ternyata mungkin di perjalanan, di towing dan diselimutin dan dikasih lakban alias lem ya. Jadi hasilnya kita harus menghilangkan residu lem dulu di area atap dan kap mesin. Ya, seperti yang kita lihat di video, itu digosok dulu dengan ya bermacam cara lah ya, sampai akhirnya kap mesinnya bersih dan akhirnya kita bisa memulai paint correction. Oke, lanjutin cucinya dulu ya, biar lagi nanggung nih. Setelah cucinya beres, akhirnya mobilnya kita pindahkan ke area poles untuk kita koreksi ya. Lengket ya? Lengket ya? Nah, seperti perbincangan saya dengan salah satu detailer, cat Innova hitam ini termasuk cat yang agak lengket ya, lembek clear coatnya. Jadi kalau nggak di coating pasti akan cepat kusem. Nah, makanya kalau yang pakai Innova Zenix hitam apalagi itu ada baiknya di coating terlebih dahulu sebelum kalian menggunakannya. Sepertinya paint correction-nya berlangsung lancar dan setelah paint correction level pertama beres, kita lanjut ke paint correction level kedua. Apa itu paint correction level kedua? Jadi paint correction level kedua adalah pemolesan yang dilakukan untuk kedua kalinya di tempat kita setelah tentunya mobilnya dicuci dan dibilas sebelum kita melakukan proteksi dengan nano ceramic coating. Dan di paint correction level kedua ini juga kita sekaligus menambahkan base coat supaya warna dan kilapnya lebih dahsyat lagi. Dan tentunya base coat itu juga berguna untuk supaya nano ceramic coating yang akan kita lapisi berikutnya lebih menempel.
Dan paint correction level kedua ini juga yang membedakan paket detailing dan paket coating ya. Jadi kalau misalnya Anda mengambil paket detailing, paint correction kedua itu nggak ada. Jadi dianggap paint correction 1 itu pemolesan sudah beres dan langsung kita proteksi dengan wax atau sealant ya. Nah, untuk di coating itu bedanya kita melakukan paint correction level kedua agar tampilannya lebih kilap lagi, lebih bersih, dan ya itu base coat itu berguna untuk supaya si coating yang akan kita lapisi berikutnya itu lebih menempel sempurna. Lalu setelah paint correction level kedua selesai, kita lanjutkan ke tahapan proteksi ya. Kita akan mengoleskan nano ceramic coating. Aplikasinya dilakukan oleh 3 orang. Ada 1 yang aplikasi dan ada 2 orang yang melakukan pengelapan sisa residunya. Dan sebelum kita lanjut ke tahapan proteksi, saya akan menjelaskan sedikit ya. Nggak ada nano ceramic coating yang bisa menahan baret dan jamur sampai seumur kendaraan ya. Jadi makanya kita memberikan garansi 3 tahun, tapi memang setiap kedatangan untuk maintenance itu kita kenakan biaya yang ya bisa dibilang biayanya murah, tapi setiap Anda maintenance, mobil Anda akan kita bersihkan luar dan dalam. Dan mari kita saksikan dulu tahapan nano ceramic coatingnya. Oke, tahapan nano ceramic coatingnya udah beres. Gimana? Tadi seru ya? Jadi memang untuk melapisi nano coating itu memang dibutuhkan kesabaran dan ketelitian ya. Jadi setiap sentimeter dari kendaraan itu kita lapisi dengan nano ceramic coating. Dan sekarang kita akan melakukan QC ya. Nah, kembali ini bukan mobil yang kita akan tampilkan di konten, tapi nggak apa-apa karena tipenya sama. Dan sekalian kita bisa lihat-lihat nih Innova Zenix-nya seperti apa. Nah, yang ini beda nih bajunya. Dia masih junior, jadi bagiannya bagian detail engine. Biasanya untuk QC ini kita checklist berapa orang ya? 4 ya biasanya ya. 4 sampai 3 orang ya. Tapi kebetulan nih kerjaan udah pada beres, jadi dirumpuk bersama-sama biar cepat. Nah, ini disemir.
Nah ini interiornya nih, Zenix yang terbaru. Tipe Q ini hybrid ya. Panoramic sunroof. Kursi tengahnya tuh mewah banget. Bahannya leather atau semi leather kayak. Dan sepertinya Innova ini udah bukan Innova lagi ya, karena ukurannya cuman beda 4 cm dengan Fortuner ya. Bisa dibilang mungkin ini salah satu alternatif kalau Anda lagi berpikir untuk ganti Fortuner, karena ini hybrid ya. Hybrid itu ya lebih irit ya. Biasanya di idle dia bisa mesinnya tanpa mesin selama cadangan listriknya ada. Setelah QC, akhirnya kita bisa langsung menyaksikan tampilan si Innova Zenix Q-nya setelah kami kerjakan. Dan berarti saya Adi Chandra akan pamit. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam auto detailing.